Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ana Dwi Lestari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada penerapan segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap ini, kita dapat menggunakan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Pada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Dengan mengubah pandangan guru dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dengan mengenali kebutuhan murid, dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kalimat yang dapat digunakan pada tahap ini adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pada tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Pada dasarnya, manusia termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah dan menemukan solusinya. Kalimat yang dapat digunakan, apakah tindakan yang sudah kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Berikut adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Ya, silakan masuk. Ayo silakan duduk, Dian. Dian, Dian tahu nggak kenapa Dian dipanggil Bu Ana untuk ke kantor? Iya, saya tahu, Bu. Iya, kenapa Dian? Karena saya datang terlambat ke sekolah. Iya, saya lihat Dian akhir-akhir ini sering kali terlambat masuk ke sekolah. Kenapa Dian? Karena saya bermain game hingga larut malam. Oh, jadi Dian main game hingga larut malam sehingga besoknya bangunnya kesiangan. Iya, Bu. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 6.30. Jam 6.30 baru bangun ya, padahal sekolah kita jam 6.45 sudah harus masuk ya. Berarti mandi nggak tadi sekolahnya? Iya, Bu. Makanya sampai terlambat ya. Oke. Ibu Ana tahu pasti Dian tuh punya alasan kenapa Dian tuh main game sampai larut malam. Coba ceritakan kepada Bu Ana, Dian. Saya itu ingin menjadi pemain game profesional, Bu. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan uang dari hasil saya bermain game. Oh iya benar. Jadi kamu
kamu tuh pengen jadi pemain games profesional sehingga mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Ya memang benar, sekarang tuh hobi kalau kita serius, maka kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Namun dengan Dian main game sampai larut malam, kemudian besok bangunnya kesiangan, lalu sekolahnya juga terlambat, apakah menurut Dian itu sudah tindakan yang baik? Tidak, Bu. Jadi bukannya apa ya, kalau dia terlambat sekolah maka Dian akan ketinggalan pelajaran. Menurut Dian, apakah ada keyakinan kelas kita yang sudah dilanggar sama dia? Ada, Bu. Nah, menurut Dian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh dia? Kedisiplinan dan juga tanggung jawab, Bu. Iya, betul sekali. Dengan kita datangnya terlambat, kita sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai siswa apa? Terus mentaati tata tertib di sekolah. Oke. Lantas, apakah Dian bersedia untuk memperbaiki kesalahan Dian? Ya, saya bersedia, Bu. Kira-kira apa yang harus Dian lakukan? Saya akan mengatur waktu saya dengan baik. Waktunya belajar, saya akan belajar. Waktunya bermain, saya akan bermain. Waktunya mengaji, saya akan mengaji. Waktunya tidur, saya akan tidur. Dan saya tidak akan bermain game hingga larut malam lagi. Besok saya akan datang lebih pagi agar tidak terlambat, Bu. Iya, tepat sekali. Menurut Bu Ana, langkah Dian dengan mengatur waktu ini sudah sangat tepat sekali ya. Jadi kita bisa membagi waktu antara bermain dan belajar dan kita ke sekolah. Oke, Bu Ana doakan semoga cita-cita Dian untuk menjadi profesional gamers itu juga dapat tercapai. Oke, besok tidak terlambat lagi ya. Oke, terima kasih Dian. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian kelas 5 SD Tembok Rejo 3. Terima kasih Bu Ana sudah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya akan mengatur waktu saya untuk belajar dan bermain. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Vina. Vina, Vina tahu nggak kenapa Vina dipanggil sama Bu Ana ke sini? Saya tahu, Bu. Kenapa? Karena saya bertengkar dengan Eci, tapi saya tidak salah karena Eci yang memulai duluan. Oke. Jadi Vina dipanggil ke sini. Bu Ana bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita di sini mencari solusi dari permasalahan Vina. Kira-kira tadi kejadiannya seperti apa? Coba ceritakan kepada Bu Ana. Saat saya mengerjakan tugas yang Bu Ana kasih, tiba-tiba Eci menarik kerudung saya. Pertama-tama saya membiarkannya, tapi tiba-tiba Eci menarik kerudung saya dengan keras. Saya pun marah dan memukulnya, tapi Eci juga memukul saya. Oh begitu ceritanya. Wajar saja ya kamu sampai marah ya. Mungkin kalau Bu Ana jadi Vina, Bu Ana juga sama akan marah juga. Namun dengan Vina marah-marah, Vina sampai bertengkar dan sampai memukul, apakah itu merupakan tindakan yang baik? Tidak, Bu, tapi saya terlanjur kesal. Iya, namun kamu ada cara lain sebenarnya tanpa harus menyakiti temanmu. Mungkin kamu bisa lapor ke bapak atau ibu guru di sekolah, misalkan ada yang mengganggu kamu. Nah, menurut Vina, apakah tindakan Vina tadi ada nggak keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Ada. Menurut Vina, apa coba keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Menghargai teman dan saling kasih sayang kepada teman. Iya, tepat sekali. Ya, dengan kita bertengkar sampai dengan memukul itu sudah menyakiti teman kita ya. Jadi kita sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai dan kasih sayang
bersedia memperbaiki kesalahan Vina? Saya bersedia. Ya, caranya dengan apa Vina? Saya akan meminta maaf kepada Eci dan saya berjanji akan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, bagus sekali. Tindakan Vina ini sudah sangat baik ya. Jadi Vina akan meminta maaf kepada Eci dan akan menerapkan keyakinan kelas kita. Oke, terima kasih Vina. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altina dari kelas 5 SDN Tembok Rejo 3. Saya merasa senang walaupun saya melakukan kesalahan. Saya tidak takut dimarahi oleh Bu Ana dan mencari kebenarannya. Semoga penerapan segitiga restitusi akan berlanjut terus-menerus dan diterapkan oleh semua guru. Terima kasih Bu Ana telah menerapkan segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ana Dwi Lestari. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.